Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Psikologi Media dan Komunikasi, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan kami dari kelompok pertama, yaitu Hilda Aprila Sadana G dengan NIM 5122007, Rinta Pratia Wulandari 5121022, Vita Pamela Oktoviana 5122030, Nikadek Wahyu Arini, Yanti 5122015. Akan mempresentasikan hasil kajian dan observasi kami dengan judul Dampak Media Sosial Terhadap Kesehatan Remaja. Topik ini kami pilih karena media sosial saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja. Di balik manfaatnya, kami menemukan bahwa penggunaan media sosial yang tidak sehat dapat memengaruhi kondisi psikologis seperti kecemasan, stres, hingga gangguan citra diri. Melalui presentasi ini, kami akan membahas temuan dari berbagai metode yang telah kami gunakan, seperti observasi konten, studi literatur, hingga wawancara atau survei. Semoga hasil yang kami sajikan dapat membuka ruang diskusi dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih, dan mari kita mulai presentasinya. Yang pertama adalah landasan teori, di mana media sosial berdampak besar terhadap cara remaja membentuk persepsi diri, terutama soal standar kecantikan. Menurut teori sosial kognitif Bandura, remaja belajar dari apa yang mereka lihat. Ketika media terus menampilkan figur dengan tubuh langsing, kulit cerah, atau wajah sempurna, remaja cenderung meniru dan menjadikan itu sebagai standar ideal. Proses ini disebut modeling dan bisa memicu perasaan tidak puas terhadap diri sendiri. Selanjutnya, cultivation theory. Gardner dalam Giles 2003 menjelaskan bahwa paparan media yang berulang dapat membentuk persepsi kita tentang realitas. Remaja yang terus melihat representasi kecantikan yang sempit di media bisa mulai percaya bahwa itulah norma, yang akhirnya memengaruhi harga diri dan kesehatan mental mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rinta. Sementara itu, uses and gratification theory menunjukkan bahwa remaja menggunakan media untuk mencari identitas dan validasi. Tapi alih-alih mendapat penguatan, mereka justru bisa merasa kurang bila tidak mendapat cukup like atau tidak sesuai standar populer, sehingga muncul tekanan psikologis baru. Metode yang dipakai. Dalam video ini, kami menggunakan dua metode, yaitu analisis konten digital dan studi literatur. Analisis konten dilakukan dengan mengamati akun-akun populer di Instagram dan TikTok yang menampilkan konten kecantikan. Kami fokus pada citra tubuh yang ditampilkan dan pola komentar pengguna. Ditemukan banyak pujian terhadap standar kecantikan tertentu dan komentar bernada insecure dari remaja. Sedangkan studi literatur dilakukan dengan menelaah jurnal akademik dari sumber terpercaya, yang menunjukkan bahwa paparan citra ideal di media sosial berkaitan dengan body dissatisfaction, rendahnya harga diri, dan meningkatnya tekanan psikologis pada remaja. Baik, berikut adalah contoh postingan standar kecantikan di media sosial yang kami temukan. Berikut adalah makna temuan. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya ruang hiburan, tapi juga berperan aktif dalam membentuk cara remaja memandang diri mereka sendiri. Standar kecantikan yang tidak realistis, yang terus dipromosikan dan divalidasi lewat likes dan komentar, mendorong remaja untuk menginternalisasi citra tubuh tertentu sesuai patokan. Akibatnya, banyak dari mereka merasa tidak cukup baik, membandingkan diri secara terus-menerus, dan mengalami penurunan harga diri. Media sosial menjadi faktor kuat yang berkontribusi pada tekanan psikologis, body dissatisfaction, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Implikasi psikologis.
Paparan terus-menerus terhadap standar kecantikan di media sosial dapat berdampak serius bagi kesehatan mental remaja. Banyak dari mereka mulai meragukan penampilan diri sendiri dan merasa tidak cukup baik. Hal ini dapat memicu penurunan kepercayaan diri, rasa tidak berharga, hingga risiko munculnya body dysmorphia dan gangguan makan. Selain itu, remaja semakin menggantungkan harga dirinya pada validasi eksternal seperti jumlah likes dan komentar daripada penerimaan diri yang sehat. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang berikut, saran atau insight. Pertama, penting untuk meningkatkan literasi media di kalangan remaja agar mereka mampu mengenali bahwa banyak konten kecantikan di media sosial telah melalui proses kurasi, filter, atau bahkan manipulasi. Dengan begitu, remaja bisa lebih kritis dan tidak langsung membandingkan dirinya dengan standar yang tidak realistis. Yang kedua, perlu adanya dorongan untuk membangun penerimaan diri melalui dukungan dari lingkungan sekolah, keluarga, maupun komunitas digital yang lebih inklusif. Remaja perlu diajak menyadari bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh penampilan luar atau validasi dari media sosial, melainkan dari bagaimana mereka menerima dan menghargai dirinya secara utuh. Yang berikut penutup. Media sosial telah menjadi ruang yang membentuk cara remaja memandang diri mereka sendiri, termaksud bagaimana mereka menilai kecantikan. Standar yang ditampilkan seringkali tidak realistis, namun terus divalidasi oleh budaya digital. Hal ini berdampak pada kesehatan mental remaja, dari menurunnya kepercayaan diri hingga munculnya gangguan psikologis. Sebagai pengguna media sosial, kita perlu sadar dan kritis terhadap apa yang kita lihat dan konsumsi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.